nomor keramatnya di Madrid kan 7. Hal yang paling ditakutin kan. Itu juga kan, ya itu sih cedera sama beban itu sih. Anda melihat Mariano Diaz kan pakai nomor punggung 7. Aduh. Kata gue ngapain sih ini orang dipakai nomor 7. Ada pasti pemain pasti ada ngerasa itu ya. Ayo Mas, keluarin Udah, semua. cukup Mas. lah. Keluarin semua Mas. Ayo Mas. Saya suka nih curhatan-curhatan begini. Ayo Mas. Nomor 7 Madrid dari dulu sampai sekarang masih keramat tuh. Nomor 7 MU bener sampai sekarang. Kayaknya setelah ditinggal sama CR, dua-duanya keramat dah tuh nomor dah. Nah, tapi sekarang kan nomor 7 udah mulai bangkit di Madrid. Vinicius kan. Karena Sempat diberi waktu. Hazard, MU, Michael Owen, Madrid lagi. Valencia. Sekarang Mason Mount coba. Ya, mungkin habis ini Garnacho. Si Abang curhat dia. Hancur col. Halo guys, balik lagi bareng gua Dendi di YouTube channel Gol Media. Kali ini kita ada di program Roof Talk bareng teman-teman Madrid Indo Regional Tangerang. Ada Mas Ikran dan juga Mas Bima. Halo Mas. Halo Mas. Baik, alhamdulillah. Baik. Calon juara UCL nih. Amin. Ya, mudah-mudahan. Udah. Optimis lah ya. Optimis mah pasti sih sebenarnya. Dortmund. Bola masih bundar sih Iya, saudara. masalahnya Siapa ini. ya bisa saudara. Mas, mau nanya-nanya dulu lah. Ya, siap. Cerita suka bola tuh gimana dari Mas Ikram dulu lah. Saya suka bola tuh pertama tuh nonton Piala Dunia 1998 apa 19 yang pas finalnya Prancis sama Brazil. Terus saya demen ngeliat Zidane main. Oke. Awal demen tuh itu ngeliat Berarti Zidane belum nonton klub ini, langsung Piala Dunia nih ya. Ya. Terus dicokokin sama bapak juga kan dulu kan. Nonton itu ngeliat Zidane enak aja gitu mainnya, santai, elegan, kagak itu. Itu berawal dari situ sih. Kalau jadi dari Mas demen. Bima? Kalau suka bola sih dari kecil karena ikut ya biasalah anak SSB. gang, enggak SSB juga tapi anak gang suka main bola dari situ. Terus ya ada ngikut salah satu klub waktu itu, ngikutin Liga Inggris lagi gila-gilanya lah pada saat itu. Ikut semua klub aja yang ada karena euforianya lagi oke. Jadi dari situlah baru. Tapi apa emang karena kecil juga pengen jadi pemain bola? Sempat ada cita-cita ke situ. Rata-rata pasti gitu Iya, sih. betul. Anak laki-laki pasti Betul. pengen pemain bola, nonton Betul, bola. betul. Terus nggak kesampean. Iya. Apa nggak dikasih apa gimana nih? Sempat pernah ikut Nah, SSB. SSB Oke. di salah satu kota di Jakarta ya. Pernah ikut itu dari SMA pernah ikut karena kan ya telat ibarat hitungan juga telat kan. Ibarat itu dari SMP pengen ikut karena cuman dari orang tua belum ngizinin. Akhirnya ngedesak-desak terus SMA baru ikut. Juga bareng sama temen sih sebenarnya. Berarti dari SMA udah kayak udahlah nggak usah lanjut main bola lah, jadi penikmat bola aja. Iya betul. Kenapa bisa jadi Real Madrid fansnya? Kan nontonnya Piala Dunia Prancis Zidane, karena tahu Zidane klubnya di Madrid. Kan akhirnya kan Zidane masuk ke Madrid. Iya. Ya, dari tahun 2000 kalau salah dia masuk. Ya itu akhirnya suka Madrid. Kalau dari Mas Bima, kenapa bisa Madrid? Sebelumnya kan malang-malang buana nih. Kayak Semua liga. Terakhir Liga Inggris. Kenapa Madrid sebenarnya ya itu era-eranya CR7 waktu itu lagi jaya-jayanya di masa muda, lagi top-topnya lah. Ngikutin dia terus nggak tahu kenapa kesangkutnya ke Madrid pada saat sampai sekarang gitu ya. Ketika CR7-nya sudah nggak di Madrid juga, ya udah emang udah nggak ada klub lagi, udah di Madrid aja ya. Dari dulu ya. Terus Akhirnya. kenapa bisa gabung ke Madrid Indo Regional Tangerang? Oh, itu awalnya saya ikut tuh join di Jakarta. Oke. Iseng-iseng Jakarta, nobar sama teman saya juga kan dulu awalnya kuliah. Kalau Domisili di mana berarti? saya di Tangerang. Oke, tapi ikutnya ke Jakarta awalnya. Ya, Oke. karena kuliahnya di Tangerang, di Jakarta. Nah, itu temen ada yang ngajakin, ayo nobar lah gitu. Nobarnya juga pas Madrid lawan Barca, El Clasico. Itu juga di kandangnya fansnya Barca di Jakarta kan. Madrid cuma dikit kan. Nobar bareng nih berarti. Nobar bareng. Teman saya tuh anak Inter saudara. Coba ikut join jadi pakai baju Madrid ya. Nemenin saya nemenin gitu. Saya cari tahu, saya DM PRMI pusatnya Jakarta, nanya-nanya regional Tangerang ada nggak sih fans klubnya katanya.
dikasih tahu IG-nya Mireta. Nah, saya awalnya tuh join di situ 2016. Oke. Awal tahun ini 2016 ikut join, nobar ikut aktivitas sana sini ikut. Nah, itu kira sampai sekarang. Berarti sekarang yang di Jakarta udah nggak lagi? Nggak. Dari Tangerang sekarang. Iya. Kalau Mas Bima? Final UCL 2017 lawan Juve ya? Oh, Juve ya. Ya itu yang di GOR pertama kali nobar ya di situ. Akhirnya ikut nobar. Sebelumnya ya udah nonton di rumah. Oh, berarti sebelum-sebelumnya nggak ikut komunitas Iya, Real nggak. Madrid Indo. Sebelumnya ya udah nonton di rumah, nikmatin. Terus ini final nih, cobalah beraniin diri karena nggak punya temen yang mau ikut nobar. Jadi ya udah nobar aja beraniin sendiri. Sendiri tuh? Iya sendiri. Nah, itu pas sendiri pasti kan Ya. adalah rasa-rasa kayak yang lain udah kenal semua nih. Ya. Ini kita datang sendiri kayak Kayak asing gimana? gitu ya. Gimana tuh perasaan Iya, pertama kali? ya lebih ke kayak orang bingung aja, pelongo ngeliat. Oh gini ya sensasinya. Udah gitu kan waktu itu kondisinya belum kenal satu sama lain. Jadi ada, mau kenalan sama umurnya kan gapnya jauh. Saya kan lumayan muda, jadi mau kenalan gimana ya? Nanti aja lah. Ini juga baru nobar pertama, siapa tahu nanti setelah bergulir nobar lagi, ya ikut gitu. Akhirnya kenal. Jadi gitu. pas pertama nobar itu udah sendiri aja? Tapi Iya. ada kenalan juga apa gimana? Kenalan sama yang dekat-dekat aja sih. Jadi oh iya kenalan. Ya udah dari situ-situ aja. Jadi Kalau sebelum-sebelum- kegiatan berarti Madrid Indo Tangerang, apa aja kegiatannya sekarang ya? Oh, ada olahraga Hmm. kayak mini soccer. Kadang ada mini soccer, terus event nomad yang biasa kita adain juga kalau jamnya pasca enak sama waktunya pas juga kita pasti ngadain. Terus event yang terdekat sih lagi mau final sama ada pertandingan turnamen Euro. Oke. Itu terdekat sama Dari satu- gongnya juga dari salah satu brand lah ngadain Euro. Ya kita lagi. Itu berarti maksudnya antar Real Madrid Indo apa antar komunitas lain-lain juga? Oh, di Yang turnamen Euro. itu. Ah. Itu di komunitas lain juga. Oh, ada. berarti Jadi tim-tim komunitas lain juga. Tangerang gitu. Oke. Tangerang itu dikumpulin diadain turnamen. dibikin Kita per dibikin. wilayah lah. Jadi Tangerang sesama komunitas di Tangerang bikin kompetisinya. Sekarang Mas berarti Mas Ikram udah berapa lama di Madrid Indo? Ya, saya join dari 2016. Berarti sekarang udah 7 tahunan lah ya. 8 tahun lah ya. 8 tahun. Kalau Mas berarti beda setahun aja nih. Iya beda setahun tapi secara gap kan kita nggak saling kenal jadi nggak ya udah gitu aja. Berarti kalau misalnya saling kenalnya udah lama juga nih apa baru-baru aja malah? Paling kita kalau biar akrab itu event-event kayak futsal dulu kan futsal lagi naik juga beda kayak sekarang nggak terlalu kan. Nah itu kita abis futsal kumpul tuh nggak langsung pada pulang dulu kan, kita lebih nongkrong dulu Nongkrong lah ya. biar kenal satu sama lain kan. Kalau Madrid Indo yang regional Tangerang, kebanyakan tuh dia anak muda apa udah yang om-om lah atau bapak-bapak? Sebenarnya secara range umur ya dari 18 sampai 35 masih oke. Tapi memang di akhir-akhir ini banyak nih yang mudanya lebih banyak dibanding yang 25 ke atasnya gitu. Oh, malah banyak yang anak Ya. kuliahan masih. Ya, anak mudanya lagi Campur ya sih sebenarnya dari umur juga kita kan range-nya biasa itu masih panjang. semuanya kita rangkul kan, nggak cuman range umur berapa kita rangkul buat Iya. ikutin, nggak juga Karena semuanya kan kita. kalau muda-muda kan bikin rame juga ya. Betul. Kalau betul, dari Euforianya betul. lagi Iya, lagi di lagi- anak muda sekarang ya. lebih ke situ. Terus Jadi lihat performa Real Madrid musim ini lah. Kalau dari Mas Bima dulu gimana? kalau performa Cukup puas? sebenarnya dibilang puas ya cukup puas, cuman ada beberapa hal yang kayak masih ngegantung ke satu sisi. Apa tuh? Kayak Kenapa? beberapa pemain masih bergantung sama beberapa pemain, Oke, jadi oke. agak timpang aja. Ngelihat yang lainnya sebenarnya secara perkembangan di generasi mudanya bagus. Ya. Tapi Cuman kalau- masih ada beberapa yang ketimpang aja. kalau dari Mas Bima, Mas Ikram? Sama sih. Jadi performanya juga cukup bagus, mulai menaik daripada musim kemarin kan. Karena kan sekarang kan race-nya hampir pemain muda semua nih. Iya. Jadi Generasi. seniornya mulai biar nggak fokus 7 Menit bermainnya dikurangin lah yang senior semua seniornya. kan. Jadi biar anak mudanya yang di itu oke sih sekarang performanya. Ya, Bagus. performanya dilihat dengan Ya, Barcelona peringkat 2 kan jauh tuh poinnya. Ya secara performa bisa dibilang oke, tapi kan kita ngelihatnya nggak cuma di musim ini. Ya. Kita lihat track record
beberapa tahun juga. Harus betul, ada yang dicek, oh ini perbandingannya ini, ada perbandingannya. Nah, tadi ngomong-ngomong udah pemain seniornya banyak diistirahatkan. Ngelihat Toni Kroos sekarang udah pensiun setelah Euro nanti. Gimana lah kalau dari Mas Ikram dulu perasaan? Aduh. End of Sedih. era ini udah. Iya betul sih. Gongnya di sini buat dia sih sebenarnya. Dia juga pernah ngomong juga bakal pensiun di Madrid kan. Betul. Ya tawaran sebenarnya banyak, Ya. tawaran buat dia. Cuman dia nggak mau untuk ngambil ke klub-klub lain selain Madrid. Cuman ya sedih juga sebenarnya sih, banyak dari kayak final tahun 2018 Ya. Ronaldo Ya. turun dari itu udah nggak kembali lagi. Ini ntar Kroos udah Memang udah peak-peaknya di sini, Iya. peak eranya. emang udah semua gelar kan sih udah dia Iya. terima semua kan. Memang udah emang udah waktu yang waktunya, pas aja waktunya buat pas. dia ya. Ada waktu sih. Tinggal Modric lah sama Modric. Carvajal. Ya. Itu juga masih rumornya nggak tahu kan Modric Betul. perpanjang betul. 1 Ya, tahun ya, lagi ya. apa musim Betul. ini juga Ya, setelah Betul. dulu. benar. Tapi kalau ngeliat Modric bakalan 1 musim lagi apa udah nih barengan? Kalau ngelihat sih dari ininya masih Perez juga maunya sih perpanjang kan, tergantung dari pemain. Pemain juga sebenarnya pengen perpanjang juga. Cuman ya balik lagi ke manajemen Madrid ya kan. Kalau pengen regenerasi ya mau nggak mau ya itu, cuman ya udah bagus semua pemain udah. Tapi bisa lah disisain 1. Masa Toni Kroos keluar tiba-tiba Modric keluar, ntar langsung bingung banget tengahnya. Walaupun ada pelatihnya Valverde lah, ada Tchouaméni ya kan. Nacho juga kan sekarang musim terakhir dia juga Iya, ya benar. udah ngomong dia juga kan. Ya semoga final Madrid ini hadiah Toni terbesar Kroos. Toni Kroos sama Nacho lah. Final UCL lah. Optimis dengan Optimis. lawan Dortmund yang berhasil mengalahkan PSG. Kalau dibilang optimis, udah pasti optimis. Iyalah. Optimis mah pasti optimis. Cuman kan realistis juga mereka ini pembuktian juga nih buat dalam tanda kutip Dortmund kan lagi gila-gilanya juga. Dan sama Ya. kasusnya kayak Kroos. Iya. Reus terakhir. Ya. musim terakhir di Dortmund. Jadi dua-duanya sama-sama pengen ngebuktiin udah nih tahun gue terakhir udah cukup. Setidaknya di klub yang sekarang ya. Kalau Reus kan kita nggak tahu ke depannya. Ya gitu. Pede Mas? Pak, pede. Optimis, menang juara Berapa skornya lah? Kira-kira aja kita angan-angan aja lah dulu. 2-1 lah. Oke, kalau Mas Bima? 3-2, worth it lah 3-2. 3-2. Setidaknya ada daya saing tinggi kalau 3-2 tuh secara gol, jadi tensinya akan tinggi, jadi bagus. Sebenarnya bagus ke pemain Madrid untuk yang generasi muda, jadi tahu euforia ketika di final, mentalnya jadi gitu sebenarnya. Ada yang baru perdana final juga kan. Ya, Kayak Arda. Walaupun Tchouaméni ini nggak main nih. Soalnya cedera kan Ya. ya. Kayaknya semoga ngeliat bisa- atmosfer final kan, oh standarnya di sini nih, jadi punya di otak View-nya kan mindset, beda kan. ya. Apa malah jadi beban buat pemain muda? Enggak lah. Seharusnya tidak karena Harusnya enggak. berapa musim ini kan kasarnya dibantu sama senior-seniornya juga Ya, kan, dikasih betul. lihat ini ya lingkungan Madrid kan besar ya. Lu harus tahu euforia fans kita tuh segimana gitu. Jadi harusnya tidak ada beban mah pasti ada, cuman maksudnya ya lu ada di klub besar aja sudah beban Ya, gitu. Setuju kan? Iya. Lihat Arda kemarin pas awal-awal musim di Real Madrid banyak yang bully segala macam. Iya. Sekarang 4 kali main 4 Ngebuktiin, ya. ngebuktiin semua. Sebenarnya kalau Kemarin ada terakhir 2 gol. Iya, Iya, gol. kalau ada yang bilang, ya, tapi kan ini klub gede. Ya memang klub gede. Kalau klub gede, lu nggak bisa dimanja. Iya. Klub gede emang harus sebenarnya. mentalnya harus jadi. lebih kuat ngebangun ya. Iya. Jadi Lu walaupun situasi mau kayak gimana pun. Ya. tertekan Tekanan kayak gimana gimana gitu harus bisa dia. Kayak kemarin aja pas semifinal kita kan ketinggal duluan sampai menit berapa tuh. Leg kedua ya. Untung Joselu masuk. Iya. Ah, Siapa yang Joselu. sangka Iya, bakal betul. Iya, maksudnya penyelamat ya, Madrid. kita lihat Jose Lu aja deh. Maksudnya striker pelapis ketika yang ditinggal banyak oleh di- Karim Benzema. Striker darurat. Iya betul. Ditinggal oleh Karim Benzema, kita nggak punya striker tunggal. Striker murni kan cuma Joselu kan. Iya. Selama ini cuma Jadi pelapis doang. ketika banyak orang yang Underestimate lah ya. ya. Betul. Jose Lu udah terlalu tua, udah ini, ya dia bisa ngebuktiin. Artinya mental dia secara mental oke, kan gitu. Nah, kalau misalnya pemain kunci Madrid musim ini menurut Mas Ikram siapa? Kunci pemain sih sebenarnya pemain tengah sih, Bellingham.
Kroos. Ya, Bellingham, Kroos. Yang reguler ya? Ya, Bellingham, Kroos, dia dua itu sih. Bellingham tuh musim ini sangat membantu Madrid ya. Sering gol-gol Betul, akhirnya yang makin Walaupun dia dari- kan bukan striker Iya, iya. asli kan, gelandang murni kan. Cuman bisa ngebantu Take over ruang take over, sih. ya. Nyari ruang Iya, buat betul. buka-buka ruang kan. Kalau kayak Toni Kroos kan tipikalnya ya udah dia bagian ngumpan. Nah, Bellingham kalau di sisi tengahnya aja nggak ada yang bisa ngebuka ruang kan mati nih. Iya. Itu yang Karena dijari. tengah Madridnya perlu juga melengkapi satu sama lain ya. Iya. Betul. Terus kadang menjaga kedalaman. betul. Modric yang siap buat Lari tackling kemana ya. segala macam, Bellingham yang buka-buka ruang Iya. apa segala macam. Iya. Jadi ngelihat Madrid dengan skuadnya sekarang juga ini masih percaya Iya. buat 5-7 tahun lagi Dari kita awal nggak juga, bisa bohongin Betul. dengan Dari awal juga sekarang. kita kan krisis pemain, kebanyakan Iya, cedera. iya. Kayak Iya. Courtois, Alaba. ACL, terus si Rudy. Milito, Iya, Militao. ACL juga, Alaba, Alaba. musim baru-baru ini Tchouaméni. Tchouaméni, ya. Nah itu. Tapi Brahim Diaz Wah, kalau saya yang ngeliat Brahim Diaz balik lagi ke eranya Rodrigo tahun berapa ya? Mana Tahun ya? sebelumnya ya? Iya. Tahun sebelumnya yang jadi ketika dia masuk, Iya. kita tahu Brahim Diaz bukan seorang pencetak gol, tapi ketika dia masuk permainan berubah, Iya. jadi punya jadi jalan bolanya ngalir, yang tadinya mandek jadi bisa ngalir karena dibantu juga kan ketika Jude Bellingham-nya mati. ya. Nggak ada Dia lah bebas iya, kemana-mana. jadi Brahim yang kemana-mana gitu. Dan Jadi itu efektif waktu nonton Madrid yang dia nyetak 2 assist ya, 1 gol yang baru-baru ini juga. Iya. Kayak emang benar-benar dia kerasa ya. pas masuk Brahim Diaz tuh kerasa, dan mungkin orang banyak yang nggak nyangka juga kali ya karena Betul. nama-nama besar Madrid lain, Iya. Vinicius, posisinya Iya. mungkin yang sama. Betul. Karena ya mungkin di pengembaliannya Brahim Diaz akhirnya ke Madrid lagi kan ya lu dipatok sebagai pelapis aja. Nah itu yang harus dibuktiin sama Brahim Diaz. Kayak Rodrigo sampai akhirnya bisa reguler kan Ya. butuh pembuktian yang Iya, panjang. Kasih kesempatan Iya. sama Ancelotti ngebaca setiap permainan kurangnya di mana gimana dan ngemasukin pemain sesuai yang Ya. kebutuhan tim lagi butuh di mana-mana gitu. Odegaard saya nggak dibuang atau enggak juga Odegaard. karena udah nemu penggantinya. Sebenarnya dia mentalnya masih belum sih kalau gitu kan. Dia saingannya masih Kroos, Modric, Casemiro. Zaman prime lah ya. Betul, laginya ditambah prime-prime masa itu. itu dia masih muda banget. Ya, betul. belum bisa bersaing mungkin bisa, tapi secara mental harusnya lu bisa nunjukin. Ya. Kalau misalnya dia kan masih muda ya, dia sama kayak Orzola ya. Iya masih Ya, muda dia. Masih muda banget gitu untuk lu ngelihat kasarnya abang-abangan nih semua nih, Toni Kroos, Modric, Ya, ini senior ini ya. senior Masa semua prime-nya lagi. iya. Ya, betul. Susah kan kalau buat Jadi, ngegeser 3 pemain iya. kayak Casemiro, Kroos, Modric, udah sepaket kan itu. Iya. Apalagi Zidane udah demen sama Udah mereka percaya bertiga, sama mereka ya. semua. Susah. Sama Nggak bisa kesabaran sebenarnya sih. nggak bisa Kalau tergantikan lah. Di Madrid sebenarnya harus main sabar sebenarnya. Kalau pengen sabar sama ngelatih mental dia, ya pasti ntar ngebuktiin gitu. Kayak Rodrigo kan dulu kan nggak terlalu itu juga sama Vinicius. Vinicius Awal-awal dari masuk. awal masuk sampai sekarang kan perkembangannya melesat ini kan, dari finishingnya gimana kita tahu Ya, sendiri Vinicius kayak gimana berkembangnya. Itu kalau kita Ditambah lagi Vini itu kena rasisnya luar biasa. betul ya. betul kalau dia nggak mentalnya nggak Jadi. kuat, nggak jadi gitu Ya, pasti ngedonnya parah juga. apalagi klub besar ya, kita Ya. ngomonginnya Apalagi Real udah Madrid, main klub di besar. Madrid udah beban itunya udah pasti itu Ya. karena kan tim gede banget dia. Iya. Jadi Salah satu tahun terbaik ini itu dia. 15 UCL. Ya. Amin. Biar kan enak. 7 kanan, 7 kiri, yang Tengah satu. yang baru tengah. Udah cocok kan? Seimbang ya, biar seimbang. Ini yang kita nih. Tapi ngomong Vinicius tadi, musim ini dengan Ballon d'Or bersaing dengan Bellingham. Kalau dari Mas Bima lebih mendingan siapa? Kalau lebih mending kayaknya masih Vini. Vini ya. Kalau gua masih Vini karena ngelihat progres dia di Madrid sih. Kalau Bellingham nggak bisa kita sebut, walaupun dia tahun lalu ya di klub sebelumnya juga bagus dan segala macam, tapi kan pembuktiannya lu ketika di sini lu harus ngebuktiin. Kita kan sebagai pendukung lah, supporter, ngelihat ini masih tahun pertama, belum ya, walaupun kita udah ngelihat tapi kita tahu perkembangan Vini yang oke banget. Kalau gua masih Vini. Kalau Mas Ikram, Ya, Vini, Bellingham. Saingannya juga musim itu sih berat-berat juga. Ya, Haaland walaupun kan. ada Haaland. Mbappe. Pasti Ya. kita nggak mungkirin dari dua Ya. pemain itu Ya. kan.
Cuman kalau dipilih boleh milih sih Vini karena perkembangannya dia. Kalau Bellingham emang oke, dia baru masuk terus Oke lah. musim pertamanya juga dibilang sukses lah karena 18 gol di Liga di UCL. Cukup oke lah, cukup berapa oke. tuh. Oke lah. Tapi Vini. kalau misalnya kita masukin tadi dua Mbappe dengan Haaland, apa masih tetap Vini? Vini karena pemain Madrid. Dan karena mungkin bakalan juara Liga Champions. Amin. Juga Cetak sih. gol lagi ya. Cetak golnya bagus. Iya. Mantep. Tapi Mbappe juga bisa jadi loh. Ya, masih jauh lah. Dari tahun kemarin, tahun-tahun sebelum Mbappe bagus cuma nggak pernah menang. Iya sih, benar. Itu aja. Kalah mahal lah. Siapa tahu masuk ke Madrid bisa deh suatu Nah. saat masuk Ballon d'Or ya. Masuk ini kita bawa saga transfer Mbappe dan Madrid. Kalau misalnya Mbappe berhasil masuk, apakah Mbappe ini bakalan jadi gimana? Kita masuk bukan superstar lagi lah ya, Iya. megastar lagi segala macam. Apa bakal ngerusak permainan Madrid yang udah sekarang dengan posisi hampir sama dengan Vini juga kan? So, ya, kalau dari Saya- gua yang ditakutin adalah sama kejadiannya ketika di PSG karena Ya. dia merasa diri dia lebih besar dari klub. Oke. Itu Tapi aku bisa bantah itu. Tunggu dulu. Aku bisa Iya. bantah. Karena PSG, kalau PSG sama Madrid kan beda. iya. kalau iya, PSG benar. mungkin negaranya, Betul. Iya, Prancis. iya. dia jadi bisa agak ego segala Iya. macam. Karena negara Dan sendiri. apalagi Negara sendiri. apalagi dengan klausul kontrak dia yang Betul, pada bisa di PSG suka-sukanya ya. dia. Betul. Makanya sebenarnya yang gue takutin sih dari sisi Egonya situnya dia. karena kita melihat Perez tuh dari tahun berapa tuh pengen dia, Ya, jadi ya, ya. kerasa banget Oke. di nguber. Jadi Mbappe dari sisi Merasa Mbappe, inilah, iya ya. merasa Gua dibutuhin nih. ya gitu. Sebenarnya yang ditakutin sih lebih ke Ya, sisi ya, situnya. Tapi Perez pinter sih. Kan musim ini free. Free, iya betul. Salah PSG dong. Iya. Masa dari Iya. musim kemarin kau pengen lepas Lepas nggak bisa, aja, iya, dapat triliunan juga duit itu. gitu. Iya. Kalau sekarang kan free. Iya. Emang Mbappe sebenarnya dari dulu udah pengen Betul. ke Dari Madrid. musim lalu, dua musim Betul, lalu. dari zaman Zidane Iya. kan dia pengen dilatih sama Zidane sebenarnya. Iya, benar. Ngerasain dilatih Zidane, senior dia di Prancis, pengalamannya Iya. banyak kayak mana Iya, benar. gitu. Pengen terus ya dari PSG-nya nahan-nahan yang musim kemarin harusnya deal itu. Cuman kayak ada dipermainkan di akhir-akhir sampainya akhirnya gagal musim ini free. Yang rugi siapa? Dan yang PSG. pinter siapa? Kalau kita kan kasarnya Tapi kalau kita bilang rugi, uang PSG. ya, iya, tapi kan secara bisnis jadinya tidak sehat. Betul. Secara bisnis jadi tidak sehat. Jadi Kasarnya yang pinter kan siapa? Iya, Perez. Itu Perez. Pinter akhirnya dapetin tahun ini free. Tapi apakah akan mengganggu masuknya Mbappe dengan skuad kedalaman Madrid sekarang kalau menurut Mas Ikram? Buat ngeganggu sih pasti sih ya. Karena bakal daya saingnya akan perubahan lebih ya. tinggi. Daya saingnya akan Mungkin lebih tinggi. Mbappe bisa ditaruh di tengah. Vini masih tetap di posisinya. Paling Bang, diminum ya. Lanjut, Mas. Di Aman, santai. Rodrigo bisa. Ya paling Mbappe sama kode Rodrigo. Tapi ini rumor Mbappe ke Madrid ini udah berapa persen sih bakalan terjadinya? Dari rumor-rumor dari Fabrizio mah udah hampir 98 lah. Segituan Segituan lah. ya. Iya. Karena kan udah free transfer juga kan. Apalagi Dan nomor berapa yang bakal dipakai dia kira-kira coba? Toni Kroos doang nih 8 nih. Nomornya nggak mungkin 8 sih. Iya, makanya. 7 nggak mungkin ya geser Nggak Vinicius mungkin, ya. Iya. 7 semua. Nomor punggung nih. Iya kan? 10 Modric. Tapi kan isunya masih belum ini juga Modric kan. Ya Iya. semoga Modric masih perpanjang lah. Ya, Iya benar. Ya nomor 9 lah. oke. Karena Kayak isi di Ronaldo awal ya. di awal. Di awal Ronaldo kan nomor Oke. 9. Sabtu ntar Modric Ganti ya nomor 10. akhirnya Iya, pensiun bisa jadi, itu bisa jadi. pindah ke 10. Bisa jadi, bisa jadi. Ya, Iya, benar, konspirasi lah permainan di Madrid gimana gitu lah. Ronaldo Pelan-pelan, dari nomor pelan-pelan. 7 ya. Iya. Di masa prime-nya diganti nomor 9. Gak bisa geser. Ngalah sama Raul. sepuh. sama abangnya itu hanya Abang, abang kan di abang. negara abang. Sama Raul. Kalau misalnya menurut kalau dari Mas Bima dulu lah, dengan skuad Madrid yang sekarang udah superior lah, kalau dibanding dengan klub-klub lain masih jauh sih menurut aku. Mereka tuh masih terlalu superior lah. Siapa yang cocok misalnya udah keluar dulu dari Madrid? Pemain ya, Iya, untuk pemain. nyari menit. Apa Enggak, gimana? yang kira-kira Madrid kayaknya udah nggak butuh lagi lah dia. Kalau udah nggak butuh lagi, Enggak ada. Atau sih. malah mungkin
ini keluar aja lah, mungkin mainnya jelek atau apa. Kalau keluar kayaknya Mendy sih. Mendy Oke. secara karakter di kiri ya. kurang kuat. Hmm. Tidak sekuat kalau Alaba di kiri kita tahu cara mainnya dia. Mendy tuh belum apa ya secara mungkin menit bermain, apalagi faktor kemarin dia cedera ya. Apa Tapi sih? jangan salah, Mendy main belum pernah kalah loh. Iya. Karena mainnya jarang. Sekalinya main Iya. dia setiap jadi starting line up. Iya, startingnya nggak pernah selalu kalah, Madrid. bagus. Sama Tapi kayak Tchouaméni. Ya, ya. Tchouaméni main, Madrid belum pernah kalah. Tapi Sampai ketika sekarang. yang disayangkan sebenarnya ketika kadang dia suka lupa kalau dia udah naik, turunnya suka lama. Marcelo akhir-akhir sebelum cabut lah, Marcelo udah mulai lama jalan ke belakang. Aduh, kiri kosong ini. Dan juga belum tua-tua banget ya, masih 28 apa 29. Masih muda ya, Ya, belum masih muda. Jadi segituan. butuh jam terbang aja sih sebenarnya, butuh jam terbang. apa terlalu cepat bukan direkrut Madrid. bukan keluar dalam tanda kutip Iya, udah nggak kepake, iya, iya, tapi iya. kalau jam terbangnya diasah lagi ya mungkin bisa gokil. Kalau dari Mas Ikram harus pilih aja satu misalnya. Ya, kita kan jadi fans Madrid harus cintain semuanya Ya. sebenarnya sih. Berat juga sih kan, kita nggak mungkin. Cuman ya yang buat ini mungkin si Ceballos sih, kasihan sebenarnya dia. Dia pemain Iya, bagus nggak sebenarnya. kepikiran. Ceballos ya. Benar, cuman saingannya dia tengahnya betul. mulai bagus semua nih. Kayak Mulai kebentuk ya, Valverde udah mulai nggak bisa tergantikan. Iya, Valverde lagi Ya, umur masih 25. iya. Modric sama Kroos kan otomatis udah nggak bisa main bareng. Iya. Paling Sudah harus salah satu bergantian harus lah. gantian. Baru-baru terakhir ini doang kan Ceballos main. Sebenarnya kasihan juga sebenarnya dia. Iya. Ya, buat Lebih ke menit bermain sih Bisa sebenarnya. termasuk jadi pilihan ketiga sih sekarang di Madrid. Betul, bisa dibilang ya kan. betul, Iya. betul. Ada Jadinya kalau saing- Camavinga, segala Kalah macam. saing dengan rekrutan baru. Iya, Ah, yang betul. muda-muda yang Iya. emang di negaranya juga penting. Iya. udah kebangun lah Iya. berarti gitu dia kalah saing sebenarnya dia. Iya, sebenarnya lebih ke situ sih Pemain daya bagus saing. sebenarnya dia, pemain Iya. bagus, cuman saingannya itu Betul, betul. saingan buat masuk ke starting line up kan berat juga kan, Tengah. harus melalui mana. Banyak Iya, banget. makanya. Secara kedalaman dalam banget tuh Iya, tengah tuh. Banyak banget. Ya, Ceballos sebenarnya. Kalau Mbappe masuk apakah bisa ditaruh ke depan malah ganti Joselu? Jadi Siapa? ujung, jadi Di ujung ujung Mbappe. Mbappe. Eh, Memungkinkan nggak kira-kira? bisa sih sebenarnya kan. Termasuk Endrick masuk nih. Oh iya, pemain Endrick baru. masuk ke depan. Iya. Wonder Udah Pemain lah. muda Wonderkid. udah Iya. depannya udah pemain Depannya muda udah, semua, iya. tinggal egonya aja, tinggal pemain. Ya, Biasalah apalagi pemain muda kan egonya masih tinggi, tinggal diatur sama finishingnya. Nah, aku mau bawa ke tadi ngomongin Endrick. Kan mungkin banyak semua orang belum tahu lah Endrick tiba-tiba kok bisa Betul. direkrut Madrid. Atau udah pernah lihat sebelumnya Endrick kenapa bisa jadi mau dibeli Madrid. Dia dibeli Madrid tuh dari 2022. Ya, Tapi ya, umurnya ya, belum ya. bisa kan? Belum Ya. bisa. Umur 18 Jadi tahun harus, baru ya. bisa. Betul. Harus bertahan di Brazil dulu untuk masa Dibeli ya. pas Madrid lagi oke-okenya tuh. Betul. Bakat. Secara- Jadi Apakah bakal masuk Madrid nanti masih tetap oke? ya seharusnya sih dengan performa dia yang mulai oke sebenarnya, pemain muda bakat oke, pemain Brazil muda kan tahu Wonderkid lah ya, Ya. wonderkidnya. Pemain kemarin keempat Brazil termuda yang cetak gol. ya yang terakhir di Spanyol Ya, mencetak gol dia. di Bernabeu. Beda gue ya betul di Ya, rumah betul. baru Ya kan? dia ya. Itu Tes bisa lah, walaupun Tes jarak, ya tes jarak. kudu berapa paling setahun apa gitu biar mental ngelakuin. Yang penting sabar sebenarnya, kalau main di mana itu sabar. Tapi kalau dari fisik sih udah Oke Oke. dia. walaupun tipe agak kecil-kecil gitu Betul, ya, tapi betul. fisiknya udah Tipikalnya Udah. kan Brahim Diaz Tapi versi Narurinya Latin. juga oke sih, dia Naruri bola kan. Instingnya ya. Dilihat di klub dia yang sekarang juga oke kan, ngegolinya juga. Ya bisa lah bersaing lah. bisa jadi nomor 9 dia. Ya, jadi Mbappe. Ya Bisa, kan? bisa, Ya. bisa. The next Ronaldo. Bisa. Secara insting ngegolin dia oke banget, tapi kan balik lagi, maksudnya dia di klub dia pada saat itu, Ya. euforianya sebesar di Madrid ya, yang Beda sih pasti. yang beda. bikin kaget adalah ketika Ya, di itu dia, Madrid tadi gua bilang. euforia ini nih, Ya, dia apakah bisa dia bisa ngontrol bawa nggak? ngontrol itu nggak? Ngontrol nggak? Di Kalau nggak, klubnya, ya mungkin kalau gua, kalaupun dia nantinya ya ke Castilla dulu lah, misalnya buat adaptasi sama lingkungan dan segala macam, ya itu nggak apa-apa. Tapi
tahu dia tujuan dia, oh gue pengen nembusin skuad utama nih. Tapi ngeliat Madrid sekarang ini bisa dengan skuadnya sekarang lah, dengan ya pemain mudanya di belum di masa emas tapi udah seperti era emasnya pemain mudanya. Camavinga di Prancis juga main inti kan. Iya, reguler lah ya. Bellingham, terus Brahim Diaz yang baru ngambil Maroko. Belum lagi Arda, pemain terbaik Liga di Turki. Optimis buat beberapa tahun ke depan lah ini kira-kira Madrid ini. Atau siapalah klub yang mungkin ke depannya bisa jadi saingan Madrid? Kalau untuk saingannya masih City sih saingannya. Karena dengan skuad dia yang sekarang mumpuni kan semuanya, kayak stabil dia. Karena posisi mana juga konsisten sudah ada, masih klop kan gitu. Sudah ada City, pelapisnya. Dengan ya Barca. Sebenarnya sih kangen Duel-duel itu. klasiko kayak zaman-zaman dulu kan, kayak keras gimana. Kenceng, temponya kenceng. Sekarang udah mulai agak kurang gitu. Tapi mungkin itu karena sekarang udah ada VAR juga sih, yang ngaruhin duel-duel. Secara tempo jadinya ketika lagi kenceng, cek VAR, kendor lagi. Dan ini lebih berhati-hati jadinya kan. Kalau dulu kan ngelihat semua temponya kenceng banget. Iya, mau tabrak-tabrak aja. Betul. Hujan kartu kan. Kadang-kadang kangen juga masa-masa itu ya. Beneran. Cuman ya kalau kita main bola kayak gitu terus kayak sebenarnya kayak kurang asik juga kan. Nah, ini kita ngomongin VAR barusan. Di Liga Inggris ini adalah teknologi ya. Bukan, di Liga Inggris ini ada klub-klub ini pengen meniadakan VAR atau tetap ada VAR. Kalau menurut Mas ini VAR ini malah merugikan atau menguntungkan atau perlu apa enggak lah? Pro atau kontra? Pro atau kontra? 50-50 sebenarnya sih. Karena VAR juga ibaratnya untung-untungan juga kan. Buat yang diuntungin untung, yang dirugiin rugi. Cuman kayak sepak bola kalau ada VAR itu seninya agak kurang. Menurut saya. Agak berkurang, nggak kayak zaman yang nggak lihat kita gol Lampard yang lewat penalti balik lagi. Betul. Kalau mau dicek harusnya dari dulu kan itu harusnya gol juga kan. Nah itu seninya kan di situ sebenarnya. Bola-bola yang kayak gitu. Kontroversi itu lah. Bisa ngomongin seterus-terusnya. Entertain pada umumnya. Iya itu sih. Ini pas Chelsea lawan Barca juga kan yang banyak pro dan kontranya juga, banyak kontroversinya. Itu seninya sepak bola sebenarnya di situ. Cuman datangnya VAR buat ngilangin kesalahan yang dibuat, mengadilkan mengadilkan ya plus minus lah ya, ada plus minus karena kan kalau nggak ada VAR human error lama di protes dan segala macam. Ada teknologi baru kan, gol diakuin tuh kalau bolanya masuk semua. Kalau bola masih setengah itu no gol. Kayak kemarin yang katanya Madrid yang ituin, sebenarnya kan itu kan emang belum gol. Kalau diikutin dari teknologi kita ya, itu gol. Cuman ya gimana sih? Tapi juga ada peraturan baru nih, offside. Betul. Yang Arsene Wenger baru ngomong. Sekarang kalau kita tahu dulu kalau udah ngelebihin dikit badan dikit udah offside. Betul. Sekarang harus pure satu tubuh. Satu badan. Tapi itu juga malah jadi nambah kontra juga. Siapa yang bisa ngeliat satu kaki misalnya gini dicek-cek lagi. Kayak kemarin kejadian sama kayak timnas Indonesia lah misalnya yang gol Ferrari ke gawang Uzbek. Kalau itu ya kita balik yang Indo sama Uzbek ya. Karena peraturan itu belum dilakukan di semua wilayah, masih masuk di peraturan yang lama gitu. Jadi tidak bisa dibilang itu VAR hitung-hitungan bohong, Bim. Ya bukan masalah bohong apa enggak, kalau lu ngikutin peraturan VAR yang sekarang memang yang kayak gitu hitungannya nggak offside. Betul. Karena harus sebadan kan masuk. Tapi ini kan masih peraturan yang lama. Kalau peraturan yang baru itu belum di seluruh wilayah. Semua negara belum nerapin. Jadi masih pelan-pelan lah, bertahap. Kalau emang Asia butuh. Iya sih. Ini masih banyak harus diperbaiki sebenarnya sistemnya. Ngomong-ngomong Asia lagi nih, masuk nih. Kubo gimana? Kalau Kubo tuh apa emang udah di Madrid nih wonderkid yang disayangkan sih. Kalau menurut gue ya wonderkid yang disayangkan. Cuman memang secara mental pada saat itu belum sejadi ketika kita ngelihat sekarang dia di klubnya. Kan
berani tampil kalau di klubnya yang sekarang. Terus berani adu fisik segala macam. Kalau dulu tuh masih pelan-pelan coba ngelihat situasi. Kalau sekarang sih disayangkan kalau tidak ditarik. Kayak Brahim Diaz waktu di Milan ya, akhirnya ibaratnya kayak ini sih, kayak pengalaman, dikasih pengalaman dulu buat lu kalau mau masuk Madrid tuh, kalau pengalaman lu kurang nggak bakal Apalagi bisa. dari Asia. Iya, Iya. betul. Asia kan kalau di luar sana kan parah banget dihituin pemainnya kan. Itu yang penting jam terbang, mental, sama kuat-kuatan aja. Dan balik lagi dia masuk di masa-masa Ronaldo, Prime, ya. masa-masa prime Real Madrid. Betul. Jadi mentalnya juga mungkin ada. sama kayak balik lagi sama kayak Brahim Diaz. Waktu itu Brahim Diaz juga masih muda. Odegaard. Iya, masih muda banget. Madrid waktu itu lagi prime-nya, makanya Jam mutusin terbang sebenarnya sih, buat Bang. Yang penting jam terbangnya dia cabut. Ya kayak Kalau- Theo, kita kalah saing Iya. kan Theo sama Marcelo. Marcelo juga masih oke kan tahun kemarin juga kan. iya. Mas saingannya Marcelo mau gimana dia, nggak bisa. Kayak ya Odegaard balik lagi kayak Odegaard, saingannya Kroos, Modric, nggak bakal bisa dia ngegeser dua orang itu. Mau nggak mau ya dia ngegeser. Iya, Kalau benar. masuk Mbappe Endricknya apa bisa dibilang Los Galacticos lagi jilid 3? Belum. Bisa. Kalau Nah, gua belum. nih, kontra nih. Ya. Ayo, dari Mas Menurut- Bima dulu lah. Kalau Kenapa belum? gua belum karena ya yang mahal siapa sih? Maksudnya Galacticos adalah kita ngelihat track record tahun lalu tiba-tiba beli pemain nggak masuk akal lah secara harga pada saat itu ya. Ya. Di CR7 harganya segitu. Ya Galacticos adalah kita ngumpulin pemain bintang. Nah, ini tuh belum kekumpul. Ini tuh kekumpulnya karena proyek lama. Vini akhirnya jadi bintang karena proyek jangka panjang kan, akhirnya tumbuh jadi. Ya kita ngomongin sekarang musim depan, pemain ini udah jadi semua nih. Apa Gua- bisa dibilang belum? Gua masih merasa belum. Oke. Kalau Mas Bima, Mas Ikram Udah sih. udah dengan kematangan mereka semua. Betul. Karena pengalaman dia kan ya. Udah jadi Los Galacticos jilid 3 sebenarnya sih. Tambah Mbappe Endrick Ya, lagi. karena kan di musim sebelumnya emang kenapa Madrid nggak belanja? Hmm. Karena kan dia renovasi stadion. Betul. Uangnya Fokusnya dipakai ke ke situ. situ dulu. Yang Jadi- luar biasa itu Betul. stadionnya. Ya, Yang kayak sangat sekarang aja sampai sangat wow banget kan ngelihatnya gimana. Ya itu hasilnya. Jadi nggak apa-apa di puasa dulu ibaratnya. Emang dari dulu Sebenarnya- dari pelatih dari Zidane sama Ancelotti udah rekom suruh beli pemainnya. Cuman kan Pereznya nggak mau, belum mau. sabar Masih. Perez Sabar, masih sabar. fokusnya di Mbappe. ya, Mbappe sebenarnya bisa dapetin di musim kemarin. Cuman Buat apa bayar? Bisa Iya. gratis. Dikasih bayar, cuman dari pihak PSG-nya menolak. dikasih mainan gitu. Udah dikasih proposal nih, tinggal gitu di akhir-akhir tiba-tiba batal. Udah di pengumumin udah Euro gini Nggak jadi, tetep cancel aja nggak jadi. gini-gini. Jadi benar kayak gini, yang rugi bukan Madrid dong. Siapa pengganti? Nggak mungkin dikangin. Masa dikangin? Iya. Bener juga sih. Asensio kan di Solo. Oh iya juga. Oh iya. Asensio permanen ya di PSG. Permanen. Asensio permanen. Sayang juga nggak tuh? Kalau dari fans Eh, Madrid. Dia pemain muda sebenarnya potensial. Ya betul. Cuman semenjak dia cedera dengkulnya itu pas di pramusim, awal karir dia nurun sih kalau menurut saya. Iya, Itu bener, dari bener. itu. Jadi dia kayak ngebangun mental lagi kan, kayak Harus ngumpulin iniannya dikasih jam menit bermain lagi, cuman dari dianya masih belum fit kayak Si trauma ya. ya kayak masih main hati-hati Ya, gitu. ya, ya. Cuman ya emang cedera itu Ya, bahaya kayak sebenarnya. kayak waktu Bel awal-awal cedera juga kan di Madrid. Cuma kan dia kan ada Akhirnya masih ada balik. mentalnya Cepet- masih cepet- pengen gitu. Cepat balik ya. Nah, Asensio tidak ada di posisi itu tuh. Cepat balik dan cepat pensiun. Iya benar. Sibuk main golf. Nyebelin banget dah. Itu plot twist banget tuh. Tiba pensiun jadi pemain gol. Coba. Siapa yang kepikiran kayak gitu? Kok bisa ada orang main golf? Di masa-masa umurnya juga masih 32 apa 33 Dia lah pensiun. masih ibarat. oke sih dia Iya. umurnya Ya sebenarnya. mungkin dia mikirnya juga ya daripada kasarnya ya daripada di bola dia cedera berapa kali main cedera lagi berapa kali main karena Bel kan pada masa itu tuh gampang banget cedera tuh kakinya. Jadi ya udahlah
pensiun aja lah, main golf aja lah, kaki Ya, nggak santai iya, ya. nggak lari-lari Sama amat. kayak ini kan Hazard. Oh, iya. iya. Nah, Di Chelsea bagus Pindah. banget performanya ini oke. Madrid tertarik kan. Apa yang buat Hazard nih tiba-tiba bisa kita bilang flop lah di Madrid? Dari Cedera sisi, sih. Cedera doang nih, karena cederanya Iya. aja. Cedera terus dia susah buat nemuin performa terbaik dia pas di Chelsea. Ya. Itu kayak Hazard Madrid sama Hazard Chelsea beda banget. Betul. Apa bukan beban pakai nomor 7? Itu juga sih sebenarnya kayak berat. langsung lagi Langsung dia, iya, langsung lagi ya nomor nomor 7. 7. Kayak apa? Nomor keramatnya di Iya. Madrid kan 7. Hal Kayak yang paling beban- ditakutin beban kan. itu juga kan. Ya itu sih sebenarnya cedera sama beban Anda, itu sih. Anda melihat Mariano Diaz kan pakai nomor punggung Itu Lord, 7. itu Lord, itu Lord. Aduh. Kata gue Itu Lord, ngapain sini orang dipakai nomor 7. Dulu tuh nomor 7 Madrid dari dulu sampai sekarang masih keramat tuh. Nomor 7 MU bener sampai sekarang. Kayaknya setelah dua-duanya setelah ditinggal sama CR, dua-duanya keramat dah tuh nomor dah. Nah, tapi sekarang kan nomor 7 udah mulai bangkit Iya, di Madrid. Vinicius kan. Karena diberi Sempat waktu. Hazard. MU Michael Owen, Madrid lagi. Eh. Valencia. Sekarang Mason Mount coba. Ya, mungkin habis ini Garnacho. Si abang curhat dia. Kan curcol. Kalau misalnya disuruh pilih, balik lagi kalau misalnya disuruh pilih. Ten Hag out apa enggak? Kalau aku pribadi ya, aku pengennya out. Kenapa tuh? Oke, banyak yang bilang mungkin Ten Hag ini balik lagi kayak Chelsea yang pemainnya banyak badai cedera. Tuh. Ya. Tapi Chelsea itu pemainnya sekarang ini dibanding skuad MU masih jauh di bawah MU. Secara Jadi squad. Secara di atas. skuad nih, enggak. MU secara- dong di atas. Oh, di secara atas. skuad ya, kita ngomongin secara skuad. Ah. Secara squad. Ya jelas lah ya Bruno segala Ya. macam lah. Tapi Chelsea masih bisa dengan pemain-pemain yang dibelinya, ibaratnya pemain yang dibeli itu pemain-pemain ya siapa lah yang cuman Palmer lah yang mungkin yang ke Chelsea ya. Ya, ini fakta nih. Kalau Palmer gak ada Chelsea mungkin Chelsea gak peringkat 6 nih sekarang. 22 golnya bantu Chelsea tuh. Betul. Dibandingkan pembelian MU Casemiro. Kita nggak ngomongin ini pembelian Casemiro dibawa-bawa nih. enggak bukan Masih belum bisa move on. Masalahnya tahun Casemiro, terakhir. gol pertamanya lawan Chelsea beneran bantu MU tuh. Bantu. Pembelian MU Casemiro, Varane, Mason Mount dari Chelsea. Nah. Maksudnya masih lebih Better lah ya. lebih better lah, masih lebih ternama dan pengalaman lah. Secara pemain, Secara pemain orang ya, kita tahu, ngomong secara pemain, tahu, orang ya. tahu. Chelsea kan yang dibeli kan dibalik lagi kan kayak Nicholas Jackson. Ya. Terus kipernya juga ditinggal Kepa, ditinggal Courtois, belinya Sanchez yang gitu-gitu. Maksudnya MU masih Onana ya, masih walaupun sering main tapi Ten Hag ini bagi aku belum bisa bawa pemain MU tadi yang udah punya nama. Dia mesti bawa egonya, ngerasa mungkin di Ajax itu Bisa. gua udah juara nih di Ya, Ajax. dia Tapi bisa. kan balik lagi Ajax itu kan pemainnya pemain yang belum jadi. Iya. Akademi semua Masih kayak tipe-tipe David Neres, Onana dulu, De Jong belum jadi, De Ligt belum jadi ya. Terus Ziyech juga mesti MU main udah jadi, Bruno, Rashford Iya. ibaratnya ya, yang beli Varane. Dia tuh masih egonya ngerasa dia ini gua harus Nah, ya. itu bagi aku nggak bisa kalau dia belum bisa dekat dengan pemain tuh nggak bisa. Masih better kalau aku ya masih bagusan zaman Mourinho. Walaupun di situ ada dua orang keras kepala, Mourinho dan Zlatan, Oh iya. tapi tetap juara itu Dua tim, ya kan? batek. Jadi kalau misalnya Batu dua-duanya. Ten Hag out, aku pilih Zidane penggantinya. Kayaknya Zidane nggak Nggak. bakal mau Iya, kayak. kalau aku Tapi disuruh pilih ya Zidane. ini kan versi aku. ya, soalnya Aku sih- beberapa temen gua yang fans MU juga ngomong ini tuh kita udah sering gonta-ganti pelatih, Bim. Iya. Kayaknya mending beli pemain daripada gonta-ganti pelatih. Ada yang kayak gitu tuh, Ya, udah ada sisi yang kayak gitu. Makanya gua Pernah dengar isu-isunya kan di MU kan ada pemainnya ini kan yang egonya tinggi banget Ya. sampai Ronaldo Ya. dikambing hitam kan. Ya. Sampainya akhirnya dia keluar, MU nggak ada perubahan Ya. kan. Sebenarnya kan emang dari internalnya Betul. gitu. Harus dicari tahu itu sebenarnya siapa. Kalau udah tahu internalnya begitu, Nah. kalau pelatih juga gitu kan makin-makin Percuma, kan. sebenarnya. Tapi pemain juga masih ego masih tinggi Betul. sih, masih
masih mikirin ego sendiri, nggak main di klub kan. Iya, Kan benar, sepak benar. bola kan main 11 pemain kan, bukan Kita sendiri doang. kita main tim nih, kita Iya, main tim tapi nih, lu bukan main perorangan. bola, mikirin tim lu bukan mikirin sendiri itu ego. Kenapa aku tadi pilih Zidane? Mungkin satu dia udah pernah sebagai pemain ya. Dan nama dia tuh udah gede banget. Namanya Pasti- sudah bagus di skena pelatih lah Pasti ya. pemain itu masih agak ada respect lah Ya. sama dia. Kalau Ten Hag kan ngerasa udah hebat banget di Ajax. Ah, ya. Pelatih pemain ngelihat lu Eredivisie, terus tim lu Ajax, Beda lah, kecuali ya. lu bawa Groningen juara, nah boleh. Jadi kan ada pasti pemain pasti ada ngerasa itu ya. Ya, ya. Ayo Mas, keluarin Udah semua. cukup Mas. lah. Keluarin semua Mas. Ayo Mas. Saya suka nih curhatan-curhatan begini. Ayo Mas. Kan dulu kan sempet sebelum Pep ke City kan isunya ke MU kan. Nggak akan mungkin Pep mau. Sebelumnya Iya. Ya di era pengennya waktu itu. ke MU dia. Iya. Isu-isunya ke Karena MU tiba-tiba ada 1-2 Iya. hal akhirnya ke City dia. Bisa jadi Pep setelah City mungkin ke PSG. Pengen sih Pep ke Madrid ya biar lebih seru ya. Nggak mungkin lah. Kayak nggak mungkin kalau itu. Kita udah lihat jejak karir Pep. Kalau aku ya, ngakuin Pep itu pelatih terbaik sekarang di sepak bola modern. Kita nggak usah ngomong Sir Alex Ferguson Iya. lagi. Dengan gelarnya sekarang. Oh, bisa juga ya menghilangkan Sir Alex Ferguson dari skena Kacau. kepelatihan. Kan udah yang aktif. Ah. Yang aktif. Pep, wah diserang gua nih. tapi mengingat Iya, MU tapi- dengan sejarahnya. Sir tuh Sir Ancelotti, Alex. Iya. Ancelotti Ya. Nggak apa-apa ini kan dari Terbaik. sisi Oh, iya, oke. dari sisi Iya nih. dari sisiku. Tapi- Tapi lebih banyak piala Pep daripada Ancelotti. ya. Tapi setidaknya back to Cuman back kan- Iya. UCL kan susah ya. Kita kan kasih tahu aja nih back to back UCL itu susah. Kenapa tadi? Aku tadi mau bawa kenapa tadi Pep gue bilang bakalan kalau misalnya dari City Iya, iya. mungkin ke PSG kalau dari menurut Iya. aku ya. Dia mungkin ngelatih tim kalau dari sisi pandang aku ngelatih tim yang udah jadi atau ada uangnya. Dari Barca udah jadi nih pemain-pemainnya. Ya. Pindah ke Munchen udah jadi. Ke City belum jadi, tapi ada uangnya. Ada pemodal untuk Ada dia pemodal buat dan, dia mau segala macam dan dikasih kebebasan sih. Nah itu dia. Kalau ke MU nggak akan mungkin dia di zaman itu lagi ke MU. Yang pesimis gitu lah. Enggak. Gimana nggak pesimis? Mau dibeli Qatar aja nggak mau. Yang Ronaldo curhat dari dulu Iya. sampai sekarang Iya. fasilitasnya nggak pernah itu kan. Nah, udahlah kita lupain MU lah. Sebenarnya kalau Apa-apa. menurut gua, Ya. kalaupun pelatih dikasih kebebasan kayaknya kebebasan dalam nih gue mau pemain ini, nggak ada kekangan dari internal, Nah itu akan ngebebasin dia tahu nih sisi ini cocok di sini, ini cocok Ya. di sini karena Kebutuhannya Ten Hag, dia. ya, karena Ten Hag tahun ini Ya. tahun ini kan belum ada yang pilihan di otak dia kan, setahu gua. Ya. Setahu gua tahun ini pemainnya bukan pilihan dia, bukan tunjukan dia, gue pengen dia, gue Lebih pengen ke dia. pilihan manajemen. Iya kan, karena bukan pilihan. Sebagian dia kan ngambil masih tim yang lama kan. Iya. Iya, bukan pilihan Ya. si pelatih. Kalau di City kita lihat Pep kan, gue pengen pemain yang dibeli ini, modalnya ada, Ya itu tadi gua bilang, dibeli. makanya. Karena tidak ada tekanan dari internal, dari manajemennya, nggak ada yang nekan. Ya udah, lu pelatih butuh pemain berapa? Nih gue butuh pemain segini, modalnya ada, tapi nggak ada yang ganggu ya ini harus deal semua. Gitu kan gitu balik lagi kan kita. Nah, apakah Arab Money ini Hmm. ngerusak industri sepak bola? Kalau dari fans Madrid lah ngerasanya. Harusnya sih tidak karena kita punya gak tahu ya di Liga Inggris tapi biasanya kan ada batas keuangan Financial fair play. financial fair play itu kan ada batasnya. Harusnya itu yang harus nggak tahu ya Liga Inggris apalagi banyak pemasok Arabnya itu lebih diperketat sih. Itu detail-detail keuangan kan harus tetap dijaga supaya nyetabilin. Jangan nggak yang tiba-tiba klub A uangnya nggak ada batasnya, yang ini segini aja. Jadi nggak bisa bersaing ya? Iya. Tapi dari sisi market pemain kan jadi gila-gilaan harga sekarang gara-gara Betul. Iya. Mulai Secara ya tapi kan boycott-nya parah. kalau bagus, gue sih selama dia bagus mainnya, dia perform tidak apa-apa. Tapi kadang tiba-tiba ada yang harganya nggak masuk akal secara perform. Ya lu segini doang harganya Iya, gila-gilaan. tapi kan ngerusak pasar secara global dengan harga pemain yang dulunya mungkin Iya, tapi berapa gara-gara uang Arab ini.
tapi secara bisnis jadinya bagus. Secara industri. Iya, secara industrinya sebenarnya oke, tapi memang markupnya kejauhan. Kalau markupnya pelan-pelan aja. Kalau ini kan yang tadi dibilang karena dari harganya segini tiba-tiba segini kan markupnya jauh gitu. Iya kan Ya, sebenarnya. betul. Jadi kayak dulu yang mungkin harga masih 40 lah udah kayak sekarang udah sampai Tiba-tiba 100, 200. ada. Ya. Jadi secara keuangan kok tiba-tiba naiknya kenceng ya? Padahal siklusnya biasanya per tahun tuh naik. Iya, paling 10 Ya. juta lah atau berapa, ini tiba-tiba hanya 2 kali lipat. Iya, iya. Memang secara itunya iya, cuman ya industri, ya bisnis lah. Ini kan bisnis. Duit nomor satu lah. Iya sih. Apalagi sekarang pemain-pemain udah pindah ke Arab semua ya. Aduh, Benar. Duit berbicara. Kalau bisa. nah, Mas sebagai fans Real Madrid lah. Kalau dari Mas Bima dulu. Real Madrid udah pernah ke Jakarta belum? Ke Indonesia belum sih? Secara keseluruhan pemain, Kalau klub ya secara klub belum. belum. Oh, belum. Tapi ya? beberapa pemain Pemain ada yang legend. udah ada yang pernah datang. Kalau secara klub gitu. Secara gitu klub belum utuh kayak MU waktu itu pengen ke sini enggak belum. Asia dia mentoknya di Malaysia. Pernah. Malaysia ke Singapura? Pernah. Antara Malaysia Singapura sih pernah deh. Tapi Mas pernah nonton Madrid langsung belum? Belum. Itu cita-cita sih saya pengen ke sana. Kalau ada rezekinya ya. Kalau ada rezeki pengen banget saya ke Kalau ada Spanyol, rezekinya. ke apa nonton Kita lihat ke Derby. Madrid yang baru ya. Kita lihat stadion Kebanggaan kita. megah itu loh. Siapa sih stadion yang paling keren ya? Tapi nah ini kan Oh, kita ngomong enggak. kita Aku bisa bantah nih. Oh, enggak, kita kan kita ngomong sebagai fans Madrid. Iya, Ini dari sisi Oke. fans MU ketika Stadion paling baik kalau menurut fans dari Iya. versi aku ya. Mercedes-Benz Stadium. Stadiumnya Atlanta United. Oh iya. Enggak. Tadi ngebahas yang ini, yang gua kan pengen nih ke Bernabeu karena wah gila, kita ngeliat Bernabeu oke. Nah, lu ngelihat Old Trafford sekarang gimana? Maksudnya apakah kayaknya harus diperbaiki nih apa gimana? kan kemarin isunya banjir. Ada gendangan air itu ya, ada tuh. Old Trafford. Ya. Maksudnya dari sisi lu aja. Kan Ini kita main di GBK dah. Gue nonton dah kalau gitu. Gue nonton dah. Kayak lebih bagus sama GBK kayaknya. Loh, kapasitas hampir sama. iya benar. Iya kan? Warnanya sama, merah-merah juga. Tinggal di set lagi ya. Daripada gampang. gitu-gitu mulu dari dulu. Lebih banyak stadion-stadion Inggris sekarang. Spurs udah lebih bagus jauh. Ya. Emirates udah lebih bagus. Iya, betul. Ya, Tapi kalau direnovasi sih harusnya oke ya. Harusnya ya. Bisa lah. Bisa. harusnya bisa. Musim Ya, depan dan lah. bukan harusnya bisa, karena emang udah harusnya sebenarnya. Harusnya direnovasi. Oh, iya. 8. Aduh, nggak lolos lagi. Enggak ya, Pak? Malam Jumat kagak lolos itu ya. Enggak, kalau Jumat nggak lolos, ya tinggal sama lah. Kalau misalnya Madrid kan ketemunya final UCL, MU final FA. Lawan City lagi. Mas, kita balik ke Madrid Oke, Indo lah. oke. Madrid Indo kedepannya ada rencana mau ngapain ini? Event Yang- terdekat kita ini mau ngadain nobar final. Sama Event mau yang dekat ini minggu depan kan udah final. Iya. Terus sama ini sih bakal paling ada nobar. ini Kita- Pak apa? Sama abis nobar kita mau ada acara lagi Catering apa? turnamen Euro. Oh, Euro itu tadi ya. Tadi yang kita awal ngomong itu turnamen Euro. Sama puncaknya kita mau ngadain gathering. Catering. Nasional apa Tangerang aja? Tangerang. Oke. Kita bikin internal di Tangerang dulu. Kalau yang nobar ini seluruh Jakarta, Indo apa tadi regional Tangerang aja ya? Kita ngadain di Tangerang. Ya. Oke. Diusahakan kita ngadainnya di Tangerang, kita usahakan karena beberapa tahun ke belakang kemarin final UCL tuh Iya, kita join. ngikut gabung sama Jakarta, jadi oke. ya udah kita coba cari minta izin dan segala macam sama Karena kan pihak beberapa pihak. salah satu kenapa kita ngadain nobar itu susahnya ngadain nobar tuh satu lisensi. Ya. Lisensi yang gila-gilaan. Sekarang lisensinya diperketat lah. Kita kita udah tahu nih lisensi harganya berapa kisarannya tahu. Nah itu kitanya bingung kalau buat ngadain sendiri kalau nggak ada lisensi, sponsor, tidak ada sponsor. bantuan dari tim lain, kita bingung. Nggak beda kayak yang tahun lalu apa. Tidak seimbang. Ya kayak masuk ke kita Ya, ya. 2017, 18 kita ngadain sendiri. Yang pas itu kita ngadain sendiri di Gor Dimiati yang pecah.
sampai kita nampung tentu featuring sama Jupe juga kan. Juventus ya. Hampir 2.500 sampai 3.000 itu kita bisa, itu kita Berarakan sendiri. lah itulah di lapangan Kita berarakan. bisa karena belum terlalu gila sama lisensi kan kayak sekarang. Nah sekarang kita mentoknya di lisensi, bingung kita kalau kita nggak ada lisensi, kita ngadain sendiri Dengan biaya yang kita udah tidak tahu, seberapa. terus ntar dari pihak media sononya tahu kita kena denda, bingung juga kita, nama baik kita hancur. nama tempat dan nama komunitas jadi jelek. Berapa member Madrid Indo ini, berapa orang sih? Kalau yang total lah, nggak usah yang aktif lah. Kalau secara Total keseluruhan di Tangerang atau di Tangerang doang. Tangerang doang? Bisa 500 ada kan? lebih 1.000. Banyak juga berarti ya. Lebih banyak banget. Kalau nobar lah, kira-kira range-nya berapa kalau misalnya nobar? Kita kalau nobar biasa dulu tuh bisa nampung, yang baru aja yang kemarin lah semifinal kita 160. 160 Itu kan jam pagi juga kan. 160 Iya, orang benar. juga jadi jam segitu kan. Ya, Lagi juga Spanyol mainnya tengah malam ya. Ya. Ya betul. Ya kita nonton sambil ngekerep-kerep lah. Padahal besoknya kerja, aduh kagak tidur ini mau urusannya. Mas, terakhir ini. Kalau dari Mas Bima dulu. Starting 11 Real Madrid terbaik sepanjang masa. Versi Mas Bima aja. Backnya Dari pasti kiper dulu. kiper masih Casillas. Oke. Back tengah 2 tuh ya back imut kita lah. Udah pasti jadi kebanggaan itu 2 back imut kita. Pepe dan Sergio Ramos. Oke. Kanannya siapa ya? Kanannya Carvajal. Bukan Carvajal, siapa yang sebelum Carvajal? Enggak, sebelum Carvajal. Arbeloa. Iya, Arbeloa ya. Arbeloa, kirinya Roberto Carlos. Oke. Tengahnya nih bingung. Tengahnya ya 3 itu. Casemiro, Kroos dan Modric. 4-3-3 nih ya. Iya, 4-3-3. 3 depan. Kayaknya Cristiano. Terus Raul. Nah, itu sama ada tuh. Tinggal pilih dah kanan apa kiri. Satu lagi. Sama ya Benzema lah. Oke. Benzema lah cukup. Harus masih kerap. Kiper otomatis Casillas. Ke kanan Carvajal, tengah Hierro sama Ramos. Oke. Kirinya Marcelo. Oke. Tengahnya Zidane, Kroos, Modric. Oke. Depannya Cristiano Ronaldo Brazil, kirinya tengahnya bisa Morientes sama Ronaldo. Oke juga. Bimbang ya, Anda bimbang ya kan? Saya dari tadi mikir apa itu. Kirinya itu baru pernah Bel. Gak Luis Figo di sini ya. Ya, gue juga nggak ada Luis Figo sih. Guys, itulah tadi kita udah ngobrol banyak tentang Real Madrid, tentang Madrid Indo, Regional Tangerang, sedikit tentang Manchester United. Ya, so-so lah, endingnya so-so aja, jangan banyak-banyak. Nah, yang penting kita banyak tentang bintang tamu kita dua, ini ada Mas Ikram dan juga Mas Bima. Semoga kedepannya lancar buat Madrid Indo, Regional Tangerang. Amin. Acaranya sukses, lancar kedepannya, member tambah rame. Amin banget itu mah. Dan semoga tadi tujuannya, cita-citanya nonton Madrid langsung di Spanyol tercapai. Amin. Guys, Amin. jangan lupa nonton YouTube Gol Media, jangan lupa like, comment, share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa download aplikasi Gol Media di Play Store dan juga App Store. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Mas Ikram, Mas Bima.